Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, pada pekan kali ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan ke-10 pekan PDR kita. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab yang ketiga, yaitu mengenai strategi pemasaran. Setelah kemarin kita belajar bagaimana membuat produk yang kreatif dan inovatif, serta kita juga belajar bagaimana memilih segmentasi pasar, dan kita pun belajar bagaimana cara membuat media promosi yang cocok sesuai dengan produk dan segmentasinya. Kali ini kita harus belajar juga tentang strategi pemasaran, karena ini juga menjadi hal yang sangat penting. Sudah punya produk, sudah tahu segmentasinya, dan juga sudah bisa membuat media promosinya. Tinggal bagaimana caranya kita memasarkan produk kita tersebut sehingga bisa mencapai target yang kita inginkan. Baik, yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama lingkup dan konsep pemasaran, lalu yang kedua adalah seni menjual, dan yang ketiga adalah strategi pemasaran. Kita langsung bahas pada bagian pertama, yaitu lingkup dan konsep pemasaran. Pada lingkup dan konsep pemasaran, yang pertama yaitu mengenai pengertian pemasaran terlebih dahulu. Nah, kata Kotler dan Armstrong, pemasaran itu merupakan sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu dan organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Artinya di sini kata Cottrell dan Armstrong itu, dalam sebuah pemasaran itu ada sebuah proses sosial. Berarti di situ ada individu, ada kelompok ya, dan juga proses manajerial. Berarti ada yang mengatur gitu ya, ada yang mengatur. Apa yang diatur? Yang diatur adalah bagaimana proses sosial ini, individu dan organisasi ini bisa memperoleh apa yang mereka butuhkan. Melalui apa? Ya, melalui penciptaan pertukaran nilai dengan yang lain. Jadi yang di sini yang diatur oleh manajerial itu adalah bagaimana semua orang itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya, dengan melalui pertukaran nilai tadi. Ada yang mungkin bertukarnya dengan ada yang membutuhkan barang, dan ada yang membutuhkan keuntungan dalam bentuk materi atau dalam bentuk rupiah. Berikutnya ini adalah pengertian pemasaran menurut Staton. Di sini pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, jadi pemasaran ini merupakan sistem keseluruhan. Jadi yang dibuat, yang direncanakan oleh si manajerial tadi, mulai dari dia membuat perencanaan, terus juga dia menentukan harga, lalu dia mempromosikan, lalu dia mendistribusikan produk tersebut, sehingga bisa memberikan kepuasan kepada pembeli gitu, baik itu pembeli yang biasa atau pembeli yang potensial. Pembeli potensial ini siapa? Pembeli potensial ini adalah orang yang memang sangat membutuhkan, dan dia akan membeli secara terus-menerus, atau kalau bahasa lainnya dia adalah pelanggan setia. Itu adalah pembeli yang potensial. Berikutnya, menurut Arianto, pemasaran ini merupakan sebuah prinsip untuk memilih pasar sasaran atau target marketnya. Terus yang kedua, mengevaluasi kebutuhan konsumen. Ketiga, mengembangkan barang dan jasa atau berinovasi. Lalu yang keempat, pemuas keinginan. Dan yang kelima, memberikan nilai bagi konsumen dan laba bagi perusahaan. Ini kata Arianto. Jadi ini kata Arianto ini, pemasaran itu sebuah prinsip ya. Jadi prinsip untuk bagaimana memilih pasar atau memilih target marketnya, terus bagaimana mengevaluasi kebutuhan konsumen, terus bagaimana mengembangkan barang dan jasa gitu ya, dalam bentuk inovasi-inovasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terus bagaimana dia
memberikan sebuah produk yang berkualitas gitu ya, sehingga bisa memuaskan keinginan konsumen, dan juga bagaimana memberikan nilai gitu ya bagi konsumen, dan juga bisa menghasilkan laba bagi perusahaan. Itu kata Arianto. Berikutnya yang akan kita bahas adalah konsep pemasaran. Baik, nah dalam pemasaran ini jadi ada beberapa konsep ya, ada beberapa konsep, di antaranya yang pertama adalah konsep produksi. Nah, kalau di dalam konsep produksi ini, di sini dikatakan bahwa konsumen itu akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dengan harga yang murah. Nah, maka di sini tugas kita sebagai manajemen atau sebagai wirausahanya itu adalah bagaimana caranya kita bisa menghasilkan produk atau memproduksi dengan sebanyak-banyaknya sehingga produk yang kita tawarkan itu bisa tersedia di mana-mana dengan jumlah yang murah gitu. Karena ternyata ini yang disukai oleh konsumen itu menurut konsep produksi. Lalu yang kedua, ini adalah konsep produk. Nah, menurut konsep produk, di sini konsumen akan menerima produk dengan kualitas dan performa yang baik. Jadi, tugas kita sebagai manajerial atau sebagai wirausaha, bagaimana caranya kita bisa menyediakan sebuah produk yang berkualitas gitu. Jadi, kalau konsep produk ini lebih melihat kepada performa produknya, lebih melihat kepada kualitas si produk tersebut gitu. Nah, berikutnya ini adalah konsep penjualan. Nah, kalau konsep penjualan ini berorientasi pada penjualan yang tinggi. Artinya, si manajerial itu kita harus memikirkan nih, bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan jumlah penjualan gitu. Jadi apakah dengan cara membuka pasar selebar-lebarnya atau dengan melakukan promosi sebesar-besarnya gitu kata menurut menurut konsep penjualannya. Nah, berikutnya adalah konsep pemasaran. Nah, kalau konsep pemasaran ini berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pasar. Maka di sini tugas kita sebagai manajemen adalah bagaimana memberikan kepuasan terhadap pelanggan melebihi dari produk pesaing. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa melebihi produk pesaing gitu. Nah, berikutnya adalah konsep pemasaran sosial. Di sini, di dalam konsep pemasaran sosial ini berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar, serta memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan. Gitu. Jadi, tapi tentunya dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat serta memberikan jaminan yang tinggi. Jadi kalau di sini lebih fokusnya itu lebih bagaimana bagaimana kita bisa memenuhi kepuasan pasar gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan pasar secara umum gitu sih, dan kita bagaimana bisa memberikan kepuasan kepada mereka. Namun dengan tetap kita harus memperhitungkan kesejahteraan dari konsumen dan juga masyarakat serta memberikan jaminan yang tinggi bagi masyarakat. Jadi kita fokusnya itu kepada bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa memberikan produk yang baik, yang dengan produk tersebut konsumen itu bisa terpenuhi kebutuhannya, bisa memberikan kepuasan serta bisa lebih sejahtera lagi, bisa lebih memudahkan mereka gitu. Nah, berikutnya adalah konsep pemasaran global. Nah, kalau konsep pemasaran global ini adalah konsep
konsep di mana manajer eksekutif ini berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Di sini yang menjadi tujuan akhirnya itu adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Gitu. Siapa yang terlibat dalam perusahaan, ya baik masyarakat ataupun orang-orang yang berada di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Oke, jadi ini adalah konsep pemasaran gitu ya. Tadi kita sudah bahas pengertian pemasaran, lingkupnya, terus ini juga konsep pemasaran. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai pada pembahasan konsep pemasaran. Besok akan kita lanjutkan kembali ya pada bagian berikutnya. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Selanjutnya teman-teman silahkan ikutin terus yang berada di ikutin terus tugas-tugas dan kerjakan tugas-tugas yang ada di KCR yang sudah Ibu siapkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.